Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Jumpa lagi bersama saya Titin Erna Yunika, calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Pasir. Modul 1.4.A.10.1 Aksi nyata budaya positif. Latar belakang. Berdasarkan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Guru sebagai pendidik menuntun tumbuh kembang anak sesuai dengan kodrat yang ada pada anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Sehingga proses menuntun meliputi segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Setiap anak memiliki pengalaman, kekayaan, dan kekuatan dalam dirinya sendiri. Namun, untuk memaksimalkan potensi yang ada, perlu adanya pendidik di lingkungan formal untuk membimbing dan menguatkan karakter yang ada dalam dirinya. Dalam proses menuntun tersebut, peserta didik diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan minat dan bakat. Guru sebagai pamong menuntun agar peserta didik tidak kehilangan arah, agar anak dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Guru diharapkan memiliki nilai-nilai positif yang dapat memberi teladan bagi peserta didik. Untuk menumbuhkan karakter sesuai profil pelajar Pancasila, perlu dilakukan pembiasaan yang konsisten dalam lingkungan sekolah. Melalui penerapan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri peserta didik untuk menjadi pribadi yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan berbudi pekerti yang luhur. Salah satu langkah untuk menanamkan budaya positif di lingkungan sekolah melalui keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan dan prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama dan dijalankan bersama. Semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Selain itu, seluruh anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu agar budaya positif dapat dilaksanakan secara konsisten. Tujuan: menumbuhkan karakter peserta didik melalui budaya positif di kelas dan di lingkungan sekolah. Menumbuhkan sikap tanggung jawab terhadap diri sendiri maupun orang lain, saling menghargai dan menghormati, mampu bekerja sama, peduli dan tolong menolong, menumbuhkan rasa kreatif, aktif dan memiliki inisiatif. Deskripsi aksi nyata yang saya lakukan yaitu membuat kesepakatan dan keyakinan kelas. Pembuatan kesepakatan dan keyakinan kelas ini bertepatan dengan persiapan pertemuan tatap muka terbatas setelah pandemi COVID-19 sebagai rambu dalam kegiatan pembelajaran. Apa yang harus murid lakukan ketika kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung. Proses pembuatan kesepakatan dan keyakinan kelas ini berasal dari siswa untuk siswa dan untuk semuanya. Hasil aksi nyata dan keyakinan kelas yang akan digunakan sebagai rambu-rambu dalam kegiatan pembelajaran. Seluruh siswa terlibat dalam penyusunan kesepakatan dan keyakinan kelas. Ini adalah hasil kesepakatan dan keyakinan kelas bersama anak-anak yang dilakukan melalui curah pendapat di salah satu kelas 9 di SMP 1 Long Ikis.
Rencana perbaikan, hasil kesepakatan dan keyakinan kelas akan dituangkan dalam bentuk infografis ataupun spanduk nantinya yang ditempel di ruang kelas agar mudah terlihat oleh seluruh anggota kelas. Berikut adalah pembukaan sosialisasi penerapan budaya positif di SMP Negeri 1 Long Ikis yang saya lakukan secara luring. Pada kesempatan ini saya paparkan tentang budaya positif, kemudian perubahan paradigma, termasuk perubahan paradigma dan teori-teori kontrol. Oke, saya percepat videonya. Kemudian pemaparan tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Peserta menyimak pemaparan saya dengan sangat antusias. Perubahan paradigma teori kontrol yang saya sampaikan yang meliputi ilusi guru dapat mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Saya juga menjelaskan tentang perubahan paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Salah satunya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan pada teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian untuk pembentukan keyakinan kelas berawal dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas, kemudian terbentuklah lingkungan positif yang akhirnya menjadi budaya positif. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Berikut contoh membuat kesepakatan kelas di kelas 9A. Pernyataan dari siswa ditulis di kertas post-it, kemudian ditempel di kertas cover. Perwakilan siswa membacakan pernyataan yang ditempel di kertas cover. Setelah itu, menarik atau menyimpulkan pernyataan-pernyataan yang sama menjadi sebuah kesepakatan dan keyakinan kelas bersama siswa. Kita perhatikan sebentar. Siswa telah diberikan kertas post-it dan diminta untuk menuliskan beberapa pernyataan.
Kemudian salah satu perwakilan kelas akan membacakan hasil diskusi pada yang ditempel di kertas dan menyampaikannya di depan kelas. Kemudian peserta dari kelompok lain atau perwakilan siswa yang lain juga menyampaikan. Silakan Akmal ya yang mau. Kemudian perwakilan kelasnya maju ke depan kelas. Percepat videonya sampai pada tahap menarik atau menyimpulkan pernyataan-pernyataan yang sama menjadi sebuah kesepakatan dan keyakinan kelas. Hasil kesepakatan dan keyakinan kelas tersebut dibacakan kembali oleh perwakilan siswa di depan kelas. Hal inilah yang menjadi kesepakatan dan keyakinan kelas 9A dalam pelajaran IPA. Pada kegiatan ini ditutup dengan doa yang dipimpin oleh salah satu siswa itu contoh untuk membuat kesepakatan kelas yang telah disepakati secara bersama-sama. Kita lanjutkan pada testimoni kesepakatan dan keyakinan kelas yang telah disusun bersama siswa di kelas 9A. Saat belajar dengan menggunakan kata-kata sopan. Dengan adanya kesepakatan kelas, harapan saya kegiatan belajar menjadi lebih efektif dan efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Saya juga menjelaskan tentang 5 posisi kontrol seorang pendidik. Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, 4 pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer bagi peserta didik. Di sini saya memaparkan tentang 5 posisi kontrol kepada teman sejawat dalam sosialisasi tersebut.
Pada kesempatan ini juga saya memaparkan tentang tindakan guru, apakah termasuk hukuman ataukah konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Dan seterusnya. Peserta merespon dengan berbagai jawaban, dan ini adalah daftar kuncinya, bahwa mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu termasuk ke dalam hukuman, bukan konsekuensi. Berikutnya tentang perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Membuat anak sakit tidak maupun fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, sedangkan pada konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Pada kesempatan ini juga saya menjelaskan tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik atau lebih kuat. Ini adalah pendapat Gosen pada tahun 2004. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang mendapat salah pada kelompoknya. Segitiga restitusi, langkah awal yang kita lakukan dalam merestitusi peserta didik yang mengalami masalah yaitu menstabilkan identitas dari suatu permasalahan, kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Setelah itu pada tahap menanyakan keyakinan restitusi yang akan dilakukan untuk perbaikan berikutnya. Berikut adalah contoh praktek restitusi yang saya lakukan pada salah satu siswa yang tidak memakai baju batik pada hari Kamis, sedangkan peraturan sekolah hari Kamis harus mengenakan batik sekolah. Kita simak sebentar. Pada tahap awal maka kita akan menstabilkan identitas. Pada saat menstabilkan identitas, kita menanyakan tentang keberadaan siswa atau kesadaran dia terhadap kesalahan yang telah ia lakukan. Begitu juga pada tahap validasi tindakan, sehingga anak paham bahwa dia sedang melakukan kesalahan atau tidak. Pada tahap akhir kita menanyakan keyakinan kepada peserta didik. Keyakinan di sini bahwa apa upayanya untuk melakukan perbaikan terhadap kesalahan yang telah diperbuat. Saya percepat videonya.
Itu adalah proses menanyakan keyakinan. Oke, saya percepat. Pada tahap berikutnya, salah satu siswa yang tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, kita tidak serta-merta langsung menghakimi anak, tetapi kita lakukan restitusi terlebih dahulu dengan menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan, serta menanyakan keyakinan. Saya percepat videonya. Pada tahap menanyakan keyakinan untuk melakukan restitusi perbaikan terhadap kesalahan yang telah dilakukan. Oke. Pada saat penjelasan kepada teman sejawat, peserta sangat antusias yang mendengarkan penjelasan tentang restitusi, karena restitusi ini merupakan hal baru, namun sudah pernah dilakukan tetapi tidak maksimal. Jadi bersama teman-teman sejawat sepakat untuk melakukan perbaikan-perbaikan pada kegiatan belajar mengajar di sekolah. Oke, demikian penjelasan saya. Semoga kita selalu bergerak dan menggerakkan untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Saya ucapkan terima kasih. Bergerak bersama, hebat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bahagia.